Pernah nggak sih dinyinyirin sama orang karena kamu bekerja? Kamu pernah nggak sih kayak ngerasa bersalah karena tidak menghabiskan waktu dengan anakmu tuh lebih banyak? Itu gimana cara kamu memberi pengertian kepada anakmu bahwa mama harus bekerja? Pernah nggak sih Ginta itu anakmu tuh protes tentang kamu tuh terlalu sibuk? Iya, protes begitu. Apakah dia pernah mengatakan mama di rumah aja deh, nggak usah kerja? Oh iya. Lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. Hai, assalamualaikum. Baik lagi di channel Bella Husky. Saya akan memulai segmen baru yang namanya curhat dong Miss, gitu ya. Oh iya, curhat dong Miss. Dan kali ini kayaknya saya sudah mendatangkan salah satu YouTuber ternama. Aku ternama karena memang kita punya nama. Ternama udah Ternama. dengan berapa juta subscriber? Wes. Aduh, masih berapa sih? Apa sih fungsinya sebuah angka? Kamu tuh harus sombong, Mbak. Oh, Harus gitu ya. sombong. Nah, itu tadi aku merendah untuk meroket, Mbak. Gitu loh. Nah, jadi di segmen kali ini, di Curhat Dong Miss ini, kita akan kita akan curhatin banyak hal. Yang mana curhatannya itu relatable dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebentar, buat kamu yang belum tahu, ini adalah seorang beauty vlogger ternama di Jawa Timur. Iya, aku punya nama soalnya. Namanya Mbak Ini Vindi. Ah, di Jawa Timur? Sorry, ya. Indonesia. Indonesia, sorry. Malang. Halo guys, halo teman-teman. Aku ini Vindi. Jadi aku bikin YouTube dan aktif juga di Instagram. Segmennya tentang beauty dan horor. Jadi kalau kamu mau belajar tentang make up, kamu bisa mampir ke channelnya Ini Vindi. Yang kali ini pengen saya bahas itu adalah tentang ibu bekerja. Yang saya tahu Mbak Vindi ini kan dia sudah berkeluarga, sudah punya anak satu ya. Iya. Usianya 36 tahun ini. anaknya. Anaknya. Si anak. Kok jujur ya saya nih ya? Kok jujur? Maaf. Enggak bener. 35. Oke. Ya kan? Itu tinggal dijumlah aja. Oke, 8 tahun berarti. Jadi Mbak Vindi ini punya satu anak perempuan namanya Ginta, umur 8 tahun. Nah, Mbak Vindi ini kan sudah bekerja dari zaman dahulu kala kan? Ya. Sudah dari zaman kuliah, sebelum menikah udah bekerja. Ya semester 5. Pernah nggak sih dinyinyirin sama orang karena kamu bekerja? Bukan dinyinyirin, lebih ke kayak gimana sih anaknya kok nggak tahu gitu loh. Kayak zamanku dulu itu nggak ada WA, Mbak. Kayak ya udah orang tua ya orang tua. Kalau sekarang tuh ada orang tua di dalam suatu grup WA gitu. Itu WA orang tua gitu loh. Oh, oke. Dan ternyata emang kita tuh harus memantau WA itu ya. Kalau sekarang tuh gitu, kenapa sih ada WA? Ibuku dulu tuh juga nggak ada kayak gitu-gituan. Kamu aja sih yang slow respon ya. Iya, jadi kayak yang sering jemput itu kan mbahnya ya, karena biasanya habis dia sekolah kan tak titipin di rumah neneknya. Nanti kalau aku sudah selesai dari studio ini, aku baru aku jemput kan. Terus karena dia itu aku merasa orang-orang tuh slow respon sama aku, neneknya dimasukkan lah di grup itu. Jadi kayak aku malu tau lah. Jadi ibunya Ginta itu kayak dua gitu loh, kayak aku tuh jadi kayak kelihatan ya ampun, jadi gimana sih? Kalau ibuku tuh lebih responsif gitu karena ya memang karena seorang nenek yang tidak bekerja gitu loh. Kamu sebenarnya bilang aja aku sibuk, kamu nggak tahu Ya sebenarnya subscriberku berapa gitu. Wih gila. Aslinya ya dia aku pun ya nggak sibuk gitu loh. Aku juga mengerjakan konten yang mungkin bagi orang-orang bilang sebenarnya lihat HP itu juga bisa kan gitu. Cuman aku tuh tipikalnya juga nggak bisa yang sambi-sambi gitu. Makanya aku pun juga nggak bisa yang ketika aku bekerja ada anak di situ. Kamu nggak fokus bisa. ya orangnya. Ya. Karena Jadi gampang terdistract ya. Ya, aku ini orangnya gini aja, aku terdistract pikiran yang lain. Pokoknya kepingin bikin ini gitu. Apalagi ditambahin anak aku udah kayak nggak bisa. Loh, ini aja aku nggak ngerti aku ngomong apa sebentar ya. Jadi intinya Mbak Oh, Vindi iya. pernah nggak menghadapi kayak nyinyiran orang-orang Enggak, gitu? mungkin batin aja orang-orang. Kalau nyinyir di depanku enggak pernah. Oh nggak ada, berarti maksudnya nggak masalah ya kalau Enggak itu masalah. ya? Terus Oke. ibu-ibu yang enggak bekerja kayak memandang aku juga enggak. Kalau aku pribadi enggak ada yang kayak lu kamu gitu tuh enggak kasihan anakmu ta gitu, enggak. Oh oke, jadi berarti kamu tidak pernah menghadapi masalah nyinyiran dari orang lain? Enggak, mungkin tapi batin. Oke batin, ya udah. Apa sih batin bahasa Indonesianya? Mungkin kayak Dalam hati, jadi kayak ngomongnya gini kayak
Tapi aku pernah dapat anuan netizen loh. Apa gimana? Gini, aku nyiapin anakku sekolah nih dari sebelum subuh kan, nyiapin makanan dan sebagainya kan, nggak mungkin tak story juga ya kan. Sampai dia bangun gini, namanya punya anak. Sampai dia berangkat karena aku nggak punya anak kedua, maksudnya belum punya anak kedua, otomatis terus suamiku pun juga berangkat nganterin anakku ya kan. Terus di rumah itu tidak ada kewajiban untuk aku bikin sarapan ya, karena anakku biasanya sarapan roti atau ya udah aku bikin sarapan buat anakku yang simpel-simpel. Terus aku habis itu entah berenang, habis itu aku jogging, habis itu aku filming, aku unboxing. Yang menurut orang-orang itu kayak sesuatu yang enak banget sih ini ya, pagi-pagi kok udah woles gitu. Kayak orang-orang tuh sampai bilang gini, kamu kayaknya baru punya anak lagi deh biar sibuk gitu. Kayak aku tuh dibilang gak sibuk. Coba mbaknya aja, mbaknya mau ini nggak mau bantuin, mau nyumbang biaya lahiran, ya kan? Terus nanti biaya pendidikan, asuransi, sekolah. Kalau nggak mau mendingan nggak usah komentar gitu sih. Cuma karena kamu baik, kamu nggak mungkin jawab begitu kan? Ya kayak doain aja, aku paling gitu aja. Soalnya mau gitu nanti aku takut di screenshot juga. Mbaknya mungkin mulutnya harus diajarin sopan santun gitu ya. Kamu terlalu sih. Ya mungkin kayak lebih ke kayak anaknya satu, kayak ya enak kamu anaknya cuma satu, bebanmu cuma anak satu. Ya kamu nggak tahu kan beban-beban yang lain gitu kan, orang kan nggak tahu gitu. Kamu pernah nggak sih kayak ngerasa bersalah karena ibaratnya tidak menghabiskan waktu dengan anakmu tuh lebih banyak kan? Mbak Fir ini kan sering dapat panggilan. Iya, wanita panggilan. Sering panggilan kan kayak keluar kota kemana. Nah itu maksudnya kan kamu berarti tidak menghabiskan waktu, mungkin tidak sebanyak yang stay at home mom gitu. Nah kamu pernah nggak punya perasaan bersalah gitu? Ya aku ini jika merasa jadi ibu berdebah ya aku ngomong gitu. Ya aku mau ikut Islam. Ngomong aku merasa jadi ibu yang berdebah karena aku nggak merasa bersalah gitu. It's okay sih sebenarnya. Mom guilt itu biasanya ada istilahnya mom guilt, jadi kayak merasa bersalah karena tidak menghabiskan waktu dengan anak. Tapi kalau misalnya nggak sih ya. Soalnya gini, ibuku tuh juga bekerja, ya dari aku. Ibuku tuh orangnya nggak suka bekerja. Kalau aku bukannya aku bilang aku suka bekerja. Ibuku tuh orang yang suka di rumah. Tapi karena keadaan keluarga aku itu mengharuskan ibuku bekerja, ibuku jadi bekerja. Itu ke kondisinya. Kalau ibuku tuh suka mengurus anak, tipikalnya memang suka mengurus anak, suka membereskan sesuatu. Jiwa-jiwa ibu rumah tangga. Ya, ibuku bilang gitu. Tapi ibuku bekerja sampai dia sekarang pensiun. Tapi berhubung pensiunnya pensiun swasta, ya nggak dapat pensiunan, ya udah dia udah nggak bekerja dan nggak punya penghasilan. Otomatis kan kita yang anak-anaknya yang menanggung kehidupannya ya memang itu memang seharusnya ya kan menurut aku. Dan aku merasa nggak pernah kayak gara-gara ibu bekerja aku jadi seperti ini, enggak. Justru aku merasa kayak ibuku kok sampai segitunya ya gitu. Aku berasa tambah ya ampun ibuku sampai dibelanin seperti itu gitu. Karena aku tahu mobilitasnya di hadapanku tuh mindsetku jadinya seperti itu. Jadi kayak bekerja. Cuman yang kayak misalnya aku sesali adalah misalnya mungkin lebih ke kayak karena ibuku capek ya setelah pulang kayak kadang tidak mengajak aku ngobrol waktu dulu di masa-masa ini loh ya. Mungkin yang aku ingat kadang karena beliau tuh karena tahu capek akhirnya dia langsung tidur. Ngeliat ya orang anak-anaknya ya kayak di depan TV ya nyantai-nyantai aja. Jadi ya udah ya wis lah ya wis anak-anak ya wis mangan ngono ya kan gitu. Ternyata kalau tapi pikir-pikir sekarang, aku dulu tuh kepingin loh ditanyain temenmu tuh siapa, apa-apa. Jadi mungkin ini pembelajaran bagi aku aja. Kalau aku sih pinginnya anakku nggak keberatan dengan aku bekerja, makanya tak tebus dengan kayak misalnya secapek apapun aku mesti tanya. Pernah nggak sih Ginta itu anakmu tuh kayak protes tentang kamu tuh terlalu sibuk? Iya, protes. Apakah dia pernah mengatakan mama di rumah aja deh, nggak usah kerja? Oh iya, bukan gara-gara aku tambah sering pergi loh. Tapi justru karena aku misalnya seharian aku sama dia, kayak aku libur gitu. Terus habis itu Seninnya aku juga masih pingin meluangkan waktu sama dia. Terus besoknya aku mulai bekerja start gitu. Dia kayak, "Mami kamu kemana?" Biasanya kan gitu loh, kayak apa ya? Dia seneng ada kamu, terus waktu kamu balik kayak gitu. Bukan karena aku kemana sih tambah. Justru tambah kalau aku pergi itu kayak dia lupa gitu loh, kayak di telepon, iya sebentar ini aku mau lagi nonton ini minum. Jadi nggak nyarinya nih. Iya
iya jadi dia tuh kayak lupa gitu. Misalnya kamu lagi menghabiskan waktu dengan anak, terus tahu-tahu kayak kamu harus bekerja gitu. Itu gimana cara kamu memberi pengertian kepada anakmu bahwa mama harus bekerja? Terus terang nggak bisa bikin pengertian. Anakku selalu kayak rewel, jadi kayak merasa dia ditinggalin. Itu terus terang. Kalau dulu aku kantoran, ya aku kantoran sampai 5 tahun yang lalu. Habis itu aku kerja mandiri. Apa aku masih kantoran, aku masih kecil. Maksudnya kayak kalau sekarang dia udah tahu di mana orang tuanya tuh ada atau nggak ada ya kan. Nah, cara memberi pengertian aku biasanya ini karena di keluarga aku aja ya. Itu suamiku yang beri pengertian. Jadi kayak, "Dek, Mamita mau kesini. Kamu jangan ini ya. Mamita mau kesini, Dek. Soalnya mau gini-gini." Iya, terus baru aku bilang, "Ya wes ya, Dek, ya aku mau ini." Oke. Nah, soalnya ini pernah kejadian kayak gitu. Aku yang memberikan pengertian. Katanya suamiku, "Aku ini terlalu lebay kalau ngomong ke anakku." "Dek, kamu jangan marah ya." Kayak gitu loh. Jadi anakku kan malah jadi kayak, bisa marah. Bisa marah gitu. Aku kadang-kadang juga bilang, "Dek, aku ini ya, aku mau pergi." gitu tuh. Jadi dia tuh udah terbawa gara-gara aku dari dulu pembawaannya tuh lebay. Kayak, "Dek, aku cuma sebentar kok ya. Jadi kamu nggak usah." Sebenarnya kan nggak boleh gitu ya. Kayak, "Aku ini cuma sehari. Jadi kamu kan." Jadi dia kan termindset, "Loh, ada apa ini gitu." Jadi lebih baik untuk komunikasi itu suamimu yang. Ya suamiku dulu, baru aku jelasin kayak aku mau keluar kota gitu ya. Atau kalau anakku tuh tipikal mending aku tiba-tiba kayak udah di mana terus bilang, "Dek, nanti Mamita," yang jelas suamiku, "Mamita nanti nggak bisa pulang. Soalnya Mamita ini belum selesai." Gitu. Kalau iya, besok nanti pulang jam berapa? Jam 10. Terus ini kalau Mamita, "Dek, Mamita nggak bisa pulang ya, soalnya ini belum selesai." "Iya, kamu main sama Dek Erna." "Iya, ya wes ya, hati-hati." "Iya, bisa pulang." Nah, beda kalau misalnya aku, "Dek, Mamita nggak bisa pulang." Loh, kan gitu. Jadi mendingan dia tuh kayak dadakan dikasih tahu gitu ya. Iya, tapi terus aku gini loh, kok bisa sih kamu ya? Soalnya kamu dari dulu menggiring percakapanmu sama dia tuh lebay gitu loh. Ya mungkin karena aku dulu jarang ditanyain sama orang tuaku ya. Maksudnya kayak anak pertama ya udah wes udah mandiri. Jadi aku tuh kayak merasa kan anakku tuh kayak, "Dek, kamu nggak apa-apa tak?" gitu. Jadi anakku kalau sama aku tuh bagainya kayak Mamita gitu-gitu. Jadi kalau aku mau pergi, aku yang bilang pasti akan terjadi drama gitu. Makanya kalau sama bapak kan gimana dia mau drama? Iya, udah gitu. Oke. Kan kebanyakan kamu kalau event weekend kan, nah, anakmu kan liburnya sekolahnya pas weekend. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk menghabiskan waktu ibaratnya quality time sama anakmu? Biasanya kalau aku weekend kerja, kan nggak setiap weekend. Kalau weekend ya tak tebus weekend depannya, ya kan. Kalau enggak, biasanya setelah misalnya weekend nggak bisa, ya aku pasti Senin. Kalau misalnya aku minggu kerja, pasti Senin libur. Pasti aku meliburkan diri. Jadi habis itu kamu quality time sama dia? Iya, jadi kak sampai sekolah bisa tungguin sampai dia ini ya itu wes waktunya habis dia pulang sekolah tak temenin kayak kemarin ya. Iya kayak kemarin. Sampai kita gosip aja ikutan. Iya, gosip aja ikutan. Saran Vindi untuk para ibu bekerja yang sekarang tuh mungkin lagi galau antara mau memilih antara karir atau, karena gini ada pola pikir yang kalau bekerja itu berarti tidak menjadi ibu seutuhnya gitu. Nah itu yang menurut saya itu salah, tapi kita bahas lain waktu. Nah kira-kira kalau saran Vindi untuk para ibu bekerja yang sedang galau antara memilih karir atau jadi ibu rumah tangga tuh kira-kira saran Vindi apa? Menurutku tergantung niatnya aja. Niatnya bekerja untuk apa? Kalau aku yakin, menurutku niatku itu bekerja untuk kebaikan banyak orang ya. Dan tujuannya misalnya anakku ketika pulang tak titipkan ke ibuku ya misalnya bukan karena aku tuh nggak mau ngurusin, tapi daripada misalnya diurus dengan orang lain dan ibuku pun juga ya udah mending kamu menitipkan pada orang yang tepat. Itu biasanya kalau niatnya baik pasti hasilnya baik gitu. Karena ibuku pun juga kalau dulu dia bekerja karena justru benar-benar terpaksa pada saat itu. Karena untuk kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya. Dan itu begitu pula aku kan. Dan ini memang ya aku harus bekerja. Kewajiban ya, udah karena kewajiban. Saran Vindi lagi nih untuk mereka yang suka nyinyirin ibu bekerja. Kira-kira saran Vindi untuk mereka tuh apa? Saranku adalah cobalah bekerja, baru tahu rasanya kegalauannya. Saranku ya wes, ya apa? Urusan. Lu ambil-ambilnya deh gitu loh. Hidup orang ya, kenapa mesti dipikirin? Dia gitu? nyinyirin tapi kan
Kecuali kalau dia nyinyirin di depanku ya, aku akan ngomong kayak kasihan deh lo, mungkin gitu aja. Tapi kalau dia nyinyir sama orang ya wes lah, dia mungkin nggak pernah, rata-rata kalau dia pernah nggak bekerja, dia bekerja, dia pernah di posisi itu semua. Oke. Dia akan tahu bahwa semua itu sama aja, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan dia nggak akan nyinyir gitu. Biasanya kalau yang nyinyir adalah dia tuh merasakan kehidupan cuma satu aja, dan dia merasa yang itu sepertinya lebih enak. Sama kayak misalnya kehidupan kita sebagai content creator, di luar sana dibilang itu enak. Coba dia jadi content creator, kalau dia udah pernah jadi content creator dan dia tidak cocok misalnya, dia akan tahu bahwa kehidupan ini tuh sangat hanya enak dilihat orang saja. Enak itu sawang sinawang, semua itu sawang sinawang. Jadi biasanya orang nyinyir nggak pernah nyobain, makanya tak suruh nyobain dulu. Insya Allah kalau dia udah pernah nyobain, nyinyir itu nggak pernah pas, karena kan merasa ya bisa sama aja kayak kerja nggak bekerja. Vindi setuju nggak sih kalau misalnya ada yang ngomong bahwa ibu bekerja itu sebenarnya waktu bekerja itu sebenarnya me time-nya dia? Setuju. Kalau pekerjaannya yang dia suka. Yang sesuai passion ya. Kan nggak semua orang Jadinya kerjaannya carilah sesuai. ya sesuai passion gitu. Nah, Tapi kadang sebenarnya juga ada yang jodohnya nggak sesuai, tapi duitnya dari situ. iya bener juga memang. Jadi Itu kayak ibu. Oh oke. Karena ibuku yang bilang passionnya ibuku bukan di situ, tapi dia dapat rezekinya dari situ. Jadi mau nggak mau ya harus melakukan kewajiban ya. Oke. Melakukan harus mendahulukan ya kewajiban sebelum menginginkan keinginan. Kalau mau me time ya kerjaannya harus yang kamu suka. Sesuai. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya baik ibu bekerja maupun ibu yang tidak bekerja, yang ibu tinggal di rumah, itu sebenarnya semuanya tuh sama-sama ibu ya. Jadi kayak pilih yang kira-kira memang, kalau memang kamu sukanya tinggal di rumah ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya memang kamu senang bekerja atau kamu harus bekerja, ya udah lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tapi jangan saling nyinyirin. Entah mungkin yang bekerja nyinyirin yang tidak bekerja, atau yang tidak bekerja nyinyirin yang bekerja. Karena alangkah baiknya kita saling menyemangati gitu. Jadi kita ya udah nggak usah ngurusin kehidupan orang. By the way, terima kasih ya Mbak Vindi sudah menjadi bintang tamu perdana di segmen Curhat Dong Miss ini. Iya. Terima kasih banget, mudah-mudahan rezekinya lancar, pekerjaannya banyak, dan hubungan dengan anak dan keluarga pokoknya semua baik-baik aja. Like video ini kalau menurutku bermanfaat untuk ditonton, share juga, mana tahu ada teman, saudara, mantan, atau siapapun yang perlu nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update tips dan video setiap minggunya. Subscribe ke channel Vindi juga, dimana kamu bisa belajar banyak Tutorial tentang makeup. Dan banyak sketsa juga ya, Banyak sketsa. kalau kamu perlu ketawa dengan Ya, hidupmu. kalau yang kangen sama Jawa. Ya. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.